warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas kasus ancaman di bidang Ipolexos Burhankam. Ipolexos Burhankam sendiri terdiri dari kasus ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kasus yang akan saya bahas pada hari ini adalah kasus ancaman di bidang politik. Kasus ancaman politik dibagi menjadi dua, yaitu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri sendiri terdapat tiga, yaitu separatisme, pengerahan massa, dan korupsi. Di luar negeri terdapat seperti intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Gerakan separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara untuk membentuk wilayah atau negara sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat kasus yang serupa, yaitu kasus wilayah Timur-Timur. Kasus ini terjadi pada saat masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Pengerahan massa adalah unjuk rasa dalam jumlah besar yang membawa dampak intimidatif secara politis maupun psikologis. Pengerahan massa dapat berubah menjadi ancaman politik bagi keutuhan NKRI. Jika aksi tersebut disusupi oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dan biasanya bertentangan dengan tujuan aksi yang diselenggarakan. Selanjutnya, korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan contoh ancaman politik yang bersifat intern. Tindakan korupsi sendiri marak terjadi di kalangan penjabat maupun lembaga-lembaga negara. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan. Dan tindakan ini dapat menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, pemerataan akses dan aset, serta memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun politik. Kasus korupsi sendiri di Indonesia cukup marak, dan ini membuat masyarakat hilang kepercayaan. Ancaman di luar negeri. Ancaman di luar negeri dibagi menjadi tiga, provokasi, intimidasi, dan blokade politik. Indonesia pernah mengalami blokade politik dari negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Belanda melakukan blokade pada tahun 1945 sampai 1947. Blokade politik dimaksudkan agar Indonesia tidak berbicara tentang konflik yang dihadapinya terhadap dunia luar atau negara lain dan menjalin kerjasama sebagai negara merdeka. Belanda tidak ingat mengakui kemerdekaan Indonesia serta ingin menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahan. Solusinya adalah mengembangkan demokrasi politik, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih, dan memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Sekian dari saya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.